Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Hasan, NIM P272200232242 dari kelas 3C D4. Saya akan melakukan penyuluhan PBAK tentang radikalisme di kampus. Jadi, kampus itu merupakan tempat belajar, bukan tempat radikalisme. Pengertiannya sendiri, radikalisme merupakan suatu paham atau sikap yang menginginkan perubahan drastis dengan cara-cara yang ekstrim, bahkan dengan kekerasan. Di kampus sendiri, radikalisme sering masuk melalui kelompok tertutup, diskusi eksklusif, atau ajakan ideologi tertentu. Ciri-ciri dari radikalisme di kampus sendiri, yang pertama ada eksklusif, yaitu membentuk kelompok kecil tertutup. Terus intoleransi, tidak menghargai perbedaan. Antisistem, yaitu menolak aturan kampus atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, menghalalkan kekerasan. Yang kelima, indoktrinasi cepat kepada mahasiswa baru. Selanjutnya yaitu ada faktor penyebab mahasiswa rentan. Yang pertama ada kebingungan identitas. Yang kedua ada kurangnya pemahaman agama atau ideologi. Ada kekecewaan sosial. Yang keempat ada rasa ingin tahu tinggi. Dan yang terakhir ada pendekatan persuasif dari oknum. Selanjutnya yaitu ada dampak dari radikalisme itu sendiri. Dampaknya yang terjadi pada individu yaitu masa depan terancam, proses belajar pun ikut terganggu. Adapun dampak bagi kampus yaitu sering adanya konflik, intoleransi, hilangnya suasana akademik. Dan yang ketiga ada dampak buat bangsa yaitu bisa memecah belah persatuan, mengancam keamanan nasional. Adapun strategi pencegahannya, yang pertama yaitu penguatan Pancasila dan moderasi beragama, literasi digital, kegiatan positif mahasiswa, bimbingan dosen atau pembimbing akademik, kerjasama dengan aparat keamanan. Adapun peran mahasiswa yaitu sebagai agen perubahan positif, aktif dalam organisasi resmi kampus, menolak ajakan mencurigakan, melaporkan aktivitas radikal. Bentuk penyusupan radikalisme sendiri yaitu dari kegiatan keagamaan informal sebagai kedok tersebut. Terus ada grup diskusi eksklusif di luar organisasi resmi, ada penyebaran ideologi lewat media sosial, pamflet maupun buku. Terus yang terakhir adanya ajakan pada mahasiswa baru dengan berkedok mentoring. Tanda-tanda dari mahasiswa terpapar dari radikalisme yaitu menjauh dari pergaulan umum, bersikap intoleran, mudah menyalahkan sistem kampus ataupun negara, menolak kegiatan resmi kampus, dan yang terakhir itu ikut pertemuan rahasia yang mencurigakan. Adapun peran dosen dan pihak kampus kepada seseorang atau kepada mahasiswa atau mahasiswi yang terdampak dari kasus tersebut, yaitu yang pertama pendampingan intensif bagi mahasiswa baru. Terus yang kedua ada pengawasan organisasi mahasiswa, forum diskusi terbuka, penyuluhan kebangsaan dan toleransi. Yang terakhir ada tim satuan tugas anti radikalisme. Adapun contoh kasus radikalisme yaitu mahasiswa pernah direkrut jaringan teroris lewat diskusi radikal. Dimulai dari ajakan ideologis kecil berujung pada tindakan kriminal. Pentingnya pencegahan sejak dini. Adapun ajakan positif untuk mahasiswa yaitu mahasiswa adalah agen perubahan bangsa. Gunakan waktu untuk riset, organisasi maupun kegiatan produktif. Ikutilah UMKM resmi seperti olahraga, seni, penelitian, kewirausahaan, atau yang lainnya. Jadi kritis tapi solutif, bukan destruktif.
Radikalisme itu ibarat api kecil. Jika dibiarkan, ia membakar segalanya. Jika dicegah, kampus akan tetap damai untuk menimba ilmu. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Sekian presentasi penyuluhan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.